أعوذ بالله من لا ينفع وعن لا ينفع وعن لا ينفع. Alhamdulillah para jemaat dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 170. يقول الله عز وجل بعد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقه ما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون وإذا قيل dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah jika nenek moyang mereka la ya'qiluna syai'an, yang tidak mengetahui sesuatu, wala yahtadun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk, dan permisalan orang-orang kafir seperti permisalan penggembala yang memanggil binatang ternaknya dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mereka itu tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, bahwa daya maka mereka tidak memahami. Jadi masih berkaitan dengan orang-orang kafir sama orang-orang musyrik yang mereka itu dalam berkeyakinan, di dalam berakidah, itu akidahnya atau keyakinannya itu tidak dibangun di atas dalil, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan, ikut tradisi nenek moyang, ikut keyakinan nenek moyang. Meskipun nenek moyangnya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, dia tidak peduli mau nenek moyangnya ini benar atau tidak, ayahnya, kakeknya, buyutnya ini benar atau tidak, mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka percaya 100% kepada nenek moyang mereka. Ini namanya taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa bukti. Nah, berdasarkan ayat ini, di para ulama berkesimpulan bahwasanya tidak boleh kita membangun akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita tanpa didasarkan pada dalil. Di sekedar ikut-ikutan itu tidak boleh. Kita alhamdulillah lahir di keluarga muslim, orang tua muslim, katakanlah ayah dan ibu kita muslim, kakek kita juga muslim, buyut kita juga muslim. Dan kita lahir otomatis ketika lahir itu sudah dihukumi muslim. Sudah otomatis anak-anak yang lahir dari orang tua yang muslim itu sudah otomatis muslim. Tetapi ketika sampai usia balik, ketika kita sampai usia balik, maka kita punya satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu ma'rifatullah. Karena kita sudah bisa berpikir. Kalau misalnya kita ditanya oleh orang lain, misalnya kenapa percaya kepada Allah? Ya, karena memang orang tua saya percaya, ya saya ikut percaya. Nah, itu tidak boleh. Karena orang tua saya percaya bahwa Allah itu ahad, ya saya percaya. Karena ikut orang tua, nah itu tidak boleh. Cara beriman seperti itu tidak boleh. Karena cara beriman seperti itu sama seperti orang musyrik. Ketika mereka ditanya kenapa kalian sembah berhala, lanta uzahubal dan seterusnya, ya karena kami ikut ayah kami, nenek moyang kami. Mereka nyembah berhala, kami ikut nyembah berhala. Itu namanya taklid. Ditaklid mengikuti sesuatu atau mengikuti
mengikuti orang lain tanpa ada dalil. Pokoknya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu namanya taklid. Dan taklid seperti ini di dalam masalah akidah itu terlarang. Dan itu sudah menjadi ijma, ittifaq. Para ulama sudah sepakat tidak boleh cara beriman seperti ini. Berarti cara berimannya bagaimana? Cara berimannya adalah bukan berarti kita keluar Islam dulu, bukan. Bukan berarti kita keluar dari agama ini untuk mencari kebenaran Islam, bukan. Nah, kita diajari untuk mengaktifkan akal kita untuk membuktikan atau menguatkan keyakinan yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita kuatkan dengan proses berpikir. Makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengajak kita untuk berpikir tentang alam semesta. Inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, selisihnya atau bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya di balik alam semesta ini ada Khaliq, ada pencipta. Jadi Al-Quran mengajak kita, setiap muslim yang sudah mukallaf, yang sudah bisa berpikir, yang sudah akil balik, agar mereka menggunakan akal mereka untuk menguatkan keyakinan yang sudah mereka dapatkan dari orang tua mereka, bahwasanya Allah itu mawjud, Allah itu ada. Sehingga ketika orang lain bertanya kepada kita, kenapa kita percaya Tuhan itu ada? Nah, kita jawabnya enggak, karena orang tua saya percaya bahwa Tuhan itu ada, enggak. Tapi kita menjawab dengan argumentasi rasional. Kita jawab dengan argumentasi, dengan alasan-alasan yang bisa diterima dengan akal. Yang kedua, misalnya perkara-perkara yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita pikirkan secara akal, maka Al-Quran memerintahkan kita untuk merujuk langsung kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita percaya ada malaikat? Malaikat ini tidak bisa kita pikirkan karena tidak bisa kita lihat, tanda-tandanya juga tidak ada. Tidak ada tanda-tandanya. Kalau Allah membuktikan bahwa Allah itu ada tandanya. Apa tandanya? Alam semesta. Ada diri kita. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, itu tidak bisa diterima dengan akal. Tapi kalau misalnya kita ditanya tentang rukun iman yang lain, misalnya malaikat, dari mana kita tahu malaikat itu ada? Nah, itu nggak bisa kita pakai rasio, nggak bisa pakai akal. Apa buktinya kita percaya bahwa malaikat itu ada? Buktinya adalah dalil. Dalil yaitu Al-Quran. Atau di dalam hadis misalnya. Di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah, kemudian saat itu Jibril berubah wujud menjadi seperti manusia, kemudian datang di dalam majelis Nabi. Di situ ada para sahabat. Nah, kemudian Jibril bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, tolong sampaikan apa itu iman. Allah kemudian Nabi mengatakan, "Aku tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu yang kita sebut dengan rukun iman. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada al-qadar, takdir, ketetapan Allah baik dan buruknya. Nah, jadi ketika kita ditanya kenapa kita percaya kepada malaikat, karena Nabi menyampaikan di dalam hadis itu. Jadi kita tidak lagi mengatakan kenapa percaya kepada malaikat, ya karena orang tua saya percaya, karena ibu saya percaya. Kenapa percaya ada surga dan neraka? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Berilah kabar gembira kepada
surga yang di bawah yang mengalir sungai-sungai. Begitu juga ketika ditanya kenapa percaya neraka, kita tunjukkan dalil. Nah itu kalau dalam masalah akidah, kita harus membuktikan keimanan kita itu semuanya berdasarkan dalil. Semuanya berdasarkan dalil. Meskipun kita nggak hafal ayatnya, itu nggak ada masalah. Nggak hafal hadisnya, nggak ada masalah. Yang penting kita pernah membaca ayatnya, pernah membaca hadisnya. Kita nggak dituntut untuk menghafal ayat dan menghafal hadis. Yang dituntut kepada kita adalah kita tahu mana ayatnya, di mana kita baca, mana hadisnya. Kalau buka sendiri Al-Quran mungkin kesusahan. Makanya para ulama menulis kitab. Para ulama menulis kitab-kitab tentang akidah. Nah, terus para ulama menunjukkan bahwa kalau rukun iman kepada malaikat ini ayatnya, ini hadisnya. Iman kepada kitab-kitabnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Iman kepada para rasul, ini ayatnya, ini hadisnya. Itu cara kita beriman dalam persoalan akidah. Sehingga ketika kita beriman dengan cara seperti itu, iman kita kokoh. Nah sekarang kenapa banyak orang yang setelah dia muslim, ternyata setelah dia dewasa dia keluar dari Islam, murtad. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia membangun keimanannya itu dengan cara taklid. Dengan cara taklid. Kan orang yang cuma bertaklid hanya sekedar dia iman itu karena ya bapaknya kebetulan beriman, ibunya kebetulan beriman. Tapi dia tidak punya dasar argumentasi, sehingga keyakinannya itu mudah digoyah. Ketika didakwahi oleh penganut agama lain, akhirnya dia merasa ragu dengan keimanannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah mempelajari hadis, tidak pernah duduk di majelis-majelis para ulama yang menjelaskan tentang keimanan itu. Akhirnya mudah bagi dia untuk keluar dari agama. Banyak yang murtad. Karena mustahil, hampir kalau kita katakan hampir mustahil kalau ada orang yang kemudian dia belajar sungguh-sungguh tentang keimanan itu, dia akan keluar dari agama. Rasanya kecil sekali kemungkinan itu. Nah biasanya yang keluar itu adalah orang-orang yang kemudian tidak kuat keimanannya. Bapak ibu coba lihat di Indonesia saja misalnya, kasus-kasus orang yang keluar Islam, yang murtad, dengan orang yang masuk Islam, itu kira-kira orang yang keluar dari Islam itu orang bodoh atau orang pintar? Kebanyakan yang keluar dari Islam itu kebanyakan orang bodoh atau orang pintar? Bodoh. Orang bodoh. Gak ada ulama atau bukan pelajar, akademisi, entah dia mungkin dosen, pengajar segala macam yang keluar dari Islam. Yang paling banyak itu siapa? Artis. Karena artis ini, kemudian mereka memang tak pernah nggak pernah belajar tentang akidah itu. Ketika dia bicara di infotainment, ketika ditanya kenapa pindah agama, dari alasannya saja kita tahu bahwa ini orang nggak pernah belajar agama, meskipun dia dulu muslim. Tapi coba lihat orang yang masuk Islam, itu rata-rata orang pintar semua. Yang dulu dia mantan memang dulu gelar akademiknya sudah doktor, profesor. Yang dulu memang dia pendakwah di agama lain, ternyata ketika dia belajar perbandingan agama, ternyata dia menemukan kebenaran Islam. Banyak tokoh-tokoh yang mu'alaf yang masuk Islam itu rata-rata orang pintar semua. Jadi mereka masuk Islam itu bukan karena harta. Siapa yang bukan? Kan kita nggak mungkin mengajak orang kalau kamu masuk Islam nanti akan dikasih rumah ya, nggak ada. Cara dakwah kita bukan seperti itu. Rata-rata mereka yang masuk Islam itu murni karena mereka berpikir, ya, mereka mencari kebenaran, akhirnya kemudian mereka menemukan kebenaran itu ada pada Islam. Orang musyrik juga begitu. Di pengalaman para sahabat Nabi, Abdullah bin Rawaha
Allah diterawat itu salah satunya yang masuk Islam karena dia berpikir tentang keimanan dia yang menyembah berhala-berhala. Ketika dia melihat di berhala yang mereka sembah sehari-hari. Kalau mereka mau melakukan safar perjalanan, itu mereka buat dulu berhala-berhala kecil yang mereka bawa di dalam perjalanan mereka. Mereka buat berhala-berhala kecil. Nah, pernah kemudian mereka membuat berhala itu dari roti. Roti kalau di sana kan itu keras. Berbeda dengan kita kan, rotinya keras. Itu roti itu dibuat jadi berhala, dibentuk sedemikian rupa jadi berhala. Itu mereka bawa supaya mereka selamat di dalam perjalanan. Sampai di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal. Gak ada lagi yang bisa dimakan kecuali roti yang jadi berhala. Nah terakhir, yang karena terpaksa itu mesti dimakan juga. Nah akhirnya kemudian karena mereka makan berhala itu, jadi berpikir Tuhan, tapi kok gak punya kuasa sama sekali. Tuhan kok bisa dimakan? Nah, gimana logika? Ketika kita minta sesuatu, Tuhan saja tidak bisa memberikan apa-apa. Ketika kita meminta perlindungan, Tuhan saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa meminta perlindungan kepada Tuhan yang seperti itu? Nah, orang-orang seperti Abdullah bin Rawahah itu karena dia berpikir bahwa keimanan mereka itu gak rasional, gak bisa diterima dengan akal. Menyembah berhala itu sesuatu yang sia-sia, yang batil. Berarti ini bukan keyakinan yang tepat. Nah, orang-orang yang kemudian berpikir pasti mereka akan menemukan kebatilan di dalam keyakinan mereka. Tapi orang yang kemudian taklid, tidak mau berpikir, orang-orang musyrik yang tidak mau berpikir, pokoknya ini dari orang tua kami sudah cukup. Pokoknya ini keyakinan orang tua kami tidak mau berpikir. Bukan, mereka akan sesat selama-lamanya. Makanya kenapa di ayat ini disebutkan sumun, bukumun, umyun. Tiga Allah sifati orang-orang kafir itu. Mereka itu tuli, gak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian mereka bukumun, bisu. Mereka gak bisa berkata-kata yang benar. Dan mereka umyun, buta. Gak bisa melihat kekuasaan Allah, gak bisa melihat ayat-ayat Allah. Diajak berpikir gak bisa. Fahum la ya'qilun. Kalau Allah sifati mereka la ya'qilun, mereka orang yang tidak bisa berpikir, tidak mau berpikir. Maka mereka selama-lamanya akan tersesat. Nah, kita dalam masalah akidah tidak boleh beriman dengan cara seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i, salah satu kewajiban pertama seorang mukallaf, orang yang sudah diberikan akal oleh Allah, sudah balik dia, sudah sempurna akalnya, maka dia harus berpikir tentang ma'rifat Allah. Dia harus berpikir tentang Allah. Dia harus menguatkan keimanannya dengan cara seperti tadi. Dia pelajari lagi agamanya, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis Nabi SAW. Sehingga keimanan yang dia dapatkan dari orang tuanya, status muslim yang dia dapatkan dari orang tuanya itu mampu dia kuatkan dengan dia mempelajari keimanan atau dia mempelajari akidah. Nah, itu cara kita membangun akidah. Jadi taklid, kita tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Nah, beda dalam masalah hukum, Nah, nanti kita akan singgung terkait dengan masalah halal dan haram. Nah, kalau masalah hukum, tidak ada masalah kalau kita taklid, tidak ada masalah. Mau taklid, mau kita tahu dalilnya, nggak tahu dalilnya, nggak ada masalah. Karena kalau dalam masalah hukum, prinsipnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi kita tidak tanya ini apa hukumnya, hukumnya halal, ini apa hukumnya haram. Kita nggak tahu dalilnya, nggak ada masalah. Kalau dalam masalah hukum, nah, tapi kalau dalam masalah akidah, kita harus tahu dari mana kita dapatkan akidah kita itu. Kita dapatkannya benar-benar kita dapatkan dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum
iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu makanan yang halal. Lawan dari thayyib itu adalah khabith, makanan yang jelek, makanan yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Itu disebut dengan khabith. Nah, kita diperintahkan hanya memilih makanan-makanan yang thayyib. Nah, makanan yang thayyib yang halal itu bagaimana pernah kita singgung? Dia bisa thayyib dari segi zatnya, atau halal dari segi zatnya, yang kedua halal dari segi cara memperolehnya. Nah, halal dari segi zatnya berarti boleh kita makan, dan itulah yang diperintahkan. Tapi kalau haram secara zatnya itu sudah haram, maka kita tinggalkan makanan-makanan yang semacam itu. Apa makanan-makanan yang diharamkan? Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin, dan siapa saja dalam keadaan terpaksa, yang dia tidak menginginkan yang haram dan juga tidak melampaui batas, fala ithma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa, maksudnya dalam keadaan darurat, kalau dia terpaksa makan yang haram, maka tidak ada masalah. Nah, nanti kita akan jelaskan batasan darurat itu seperti apa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sesuatu yang boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan, yaitu sesuatu yang Allah tidak haramkan. Kalau Allah sudah haramkan, berarti selain yang diharamkan oleh Allah itu halal. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut yang halal itu A-B-C-D, tetapi cara Al-Quran menjelaskan halal dan haram, Allah hanya menyebutkan yang haram. Allah sebutkan yang haram, berarti selebihnya halal. Selebihnya halal. Begitu juga nanti di dalam hadis Nabi, karena pengharaman terhadap sesuatu, terhadap makanan terutama, itu tidak hanya disebutkan di dalam ayat, tapi juga disebutkan di dalam hadis. Sama di dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan yang haram itu apa saja. Berarti selebihnya yang tidak disebutkan oleh Nabi itu hukumnya halal. Karena kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah ma lam yarid dalilul tahrim. Hukum asal sesuatu itu ibahah, boleh, halal. Hukum asal daripada makanan itu hukumnya halal, kecuali yang dijelaskan keharamannya, kecuali yang memang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ini tidak boleh, ini haram, ini haram, ini haram. Nah, berarti yang haram yang itu saja, selebihnya halal. Di ayat ini Allah menyebutkan pertama yang haram itu adalah al-maitah, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi hewan-hewan yang halal, hewan yang halal dagingnya mati dalam keadaan tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, penyembelihan dengan cara yang syar'i itu adalah penyembelihan yang memutuskan urat saluran darah, saluran makanan terputus. Harus disembelih oleh
muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan tidak menyebut nama Tuhan-Tuhan yang lain. Itu baru syariat. Jadi penyembelihan ketika disembelih terputusnya saluran makanannya terputus, saluran darahnya terputus dengan menggunakan pisau yang tajam yang menyembelih itu muslim atau ahlul kitab, dan dia tidak menyebutkan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau misalnya menyebutkan nama-nama Tuhan yang lain, maka menjadi haram. Nah, ketika hewan tidak disembelih dengan cara seperti itu, maka dia jadi bangkai. Itulah yang disebut dengan maitah. Ada hewan, kambing umpamanya matinya karena penyakit, belum sempat disembelih, maka dia statusnya bangkai. Hewan ketabrak mobil, langsung mati di tempat, tidak bisa kita konsumsi karena statusnya bangkai. Termasuk yang dimakan oleh hewan buas, mati dia, langsung mati, maka dia jadi bangkai. Nah, ketika sudah jadi bangkai, maka haram dimakan meskipun dia adalah binatang yang bumbunya asalnya adalah halal. Tapi kalau sudah jadi bangkai, maka haram. Tidak bisa kita manfaatkan lagi. Nah, tinggal dikubur. Tapi kalau misalnya dia sempat disembelih, umpamanya dia sudah sakit sekarat, tapi masih hidup, kemudian disembelih dengan cara yang syar'i, baru dia mati, itu boleh dikonsumsi. Jadi selama kemudian tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia jadi bangkai. Nah, ini yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maitah. Yang kedua adalah ad-dam, darah. Dan yang dimaksud dengan darah itu adalah ad-damul masfuh. Ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu yang haram. Kalau misalnya kita membeli hewan, keluar darahnya, mengalir darahnya, kemudian kita tampung. Nah, inilah yang haram itu yang haram. Tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya ada darah-darah yang menempel di daging, misalnya kalau setelah kita sembelih, kemudian kita potong daging itu, ada darah-darah yang menempel di dagingnya itu apakah bukan haram? Itu nggak haram. Jadi bukan darah itu yang dimaksud, tapi darah yang mengalir ketika disembelih itu yang mengalir. Karena di dalam ayat disebutkan audaman masfuha atau darah yang mengalir. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ketika beliau memotong-motong daging onta, kemudian dagingnya itu masih nempel darah-darah. Di dagingnya itu masih nempel darah. Kemudian beliau langsung memasaknya tanpa membersihkannya. Nah, berarti yang dimaksud oleh ayat itu bukan darah yang itu, tapi darah yang memang keluar yang mengalir, kemudian diambil dimanfaatkan, itu hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Ini haram. Semua yang ada pada tubuh